Sesi pemaparan materi tentang beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Dengan ini, saya persilakan kepada Kak Rendi Saputra untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Aulia atas kesempatannya dan teman-teman yang telah menyelenggarakan kegiatan ini untuk sama-sama kita belajar buat sharing terkait dengan beasiswa atau kesiapannya teman-teman ke depannya untuk mengayomi pendidikan gitu loh. Oke, sebelumnya sekali lagi selamat siang menuju sore teman-teman semua. Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan semangat terus ya untuk menjalani hari-hari ini, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi tiap langkah demi langkahnya dalam menjalani hidup ini. Oke, mungkin pada siang hari ini menuju sore kali ya, udah sore. Saya Randy, tadi udah diperkenalkan sedikit banyaknya oleh saudara moderator Kak Aulia terkait dengan siapa saya, terus background saya gimana beberapa tahun belakangan ini dan saya adalah salah satu award di beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Kalau teman-teman mungkin tidak asing lagi mendengar beasiswa Pertamina, apalagi di kalangan teman-teman yang ada di Universitas Hasanuddin, yang menjadi salah satu mitra kampus dari Pertamina Pusat untuk kemudian memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin. Let's see, kita akan bicara banyak terkait dengan beasiswa Pertamina ini sama teman-teman semua agar teman-teman juga mungkin bisa prepare dan mempersiapkan ke depannya bisa jadi award juga gitu loh di salah satu beasiswa Pertamina ini. Oke, next Kak, boleh slide-nya. Oke, mungkin ini tadi ya udah perkenalan dikit. Jadi saya Randy Saputra, nama aslinya Randy. Saya salah satu award di beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Oke, next. Nah, sebelum kita melangkah jauh, mungkin teman-teman perlu tahu dulu apa sih beasiswa Pertamina itu, apa sih yang didapatkan dari beasiswa Pertamina, ada berapa macam sih beasiswa-beasiswa yang terbagi di dalam beasiswa Pertamina. Nah, jadi teman-teman, kita semua harus tahu kalau sebenarnya beasiswa Pertamina atau lebih dikenal dengan Sobat Bumi, istilahnya orang-orang itu kenalnya Sobat Bumi atau Sobi gitu lah. Nah, jadi ini adalah salah satu beasiswa yang dipersembahkan oleh PT Pertamina Persero, Pertamina Pusat yang berkantor di Jakarta melalui Pertamina Foundation. Nah, jadi Pertamina Foundation ini adalah salah satu lembaga yang kemudian dibentuk oleh Pertamina untuk sebagai penyalur beasiswa ataupun bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pertamina. Nah, sebagai bentuk apresiasi kepada putra-putri berprestasi, peduli lingkungan dan aktif berorganisasi. Nah, jadi beasiswa ini teman-teman yang perlu kita ketahui di sini udah di-highlight merah banget kalau sebenarnya beasiswa Pertamina ini adalah salah satu beasiswa yang memberikan bantuan apresiasi kepada putra-putri di kampus mitra Pertamina bagi mereka yang berprestasi, yang peduli sama lingkungan dan aktif berorganisasi. Oke, gimana slide-nya? Udah nggak kelihatan ini saya lihat. Oke. Aulia, gimana slide-nya? Kelihatankah? Atau Eh, dari laptop saya? Tunggu Kak, bentar ya Kak ya. Ada sedikit. Oh, sip. Kita tunggu ya teman-teman beberapa menit lagi. Kalau boleh tahu di sini dari kampus mana aja sih teman-teman? Boleh di chat di kolom komentar dari kampus mana aja nih? Atau di Unhas semua ya kayaknya. Fresh graduate asik. Camboin Makassar sama Unhas Kak. Oh Camaba, sorry. Camaba asik, banyak Camaba ya. Camaba. Kalian eh, rata-rata pilih di mana? Di Unhas ya? Atau di UIN juga atau ada di luar gitu? Doain semoga lulus. Amin. Tanggal 20 ya pengumumannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ntar kita diskusi lebih dalam lagi, asik. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, jadi terkait dengan beasiswa Pertamina ini atau beasiswa yang dikenal dengan Sobat Bumi, adalah salah satu
adalah salah satu penyaluran beasiswa yang dilakukan oleh PT Pertamina. Kalau teman-teman tahu Pertamina yang selalu isi bensin itu istilahnya orang-orang tahu dan lain-lain, itu adalah salah satu Pertamina, salah satu program Pertamina yang kemudian memberikan apresiasi berupa beasiswa kepada teman-teman yang berkuliah di kampus mitranya gitu loh. Nah, kemudian jenis-jenis beasiswa Sobat Bumi 2023. Ini sih yang perlu teman-teman tahu terkait dengan jenis-jenis beasiswa di Sobat Bumi. Ada banyak sekali kesimpang siuran di media sosial ketika orang-orang mau nge-apply di beasiswa Pertamina, mereka nggak tahu sebenarnya kita bisanya apply di mana, terus kayak dari pembagian beasiswa ini apa-apa saja sih yang bisa di-apply. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi beasiswa reguler ini adalah beasiswa yang saya dapatkan. Jadi namanya beasiswa reguler, yaitu program beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi S1 sebagai apresiasi yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik dari Aceh sampai Papua. Nah, jadi beasiswa reguler ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk teman-teman yang berada di kampus mitranya Pertamina dari Aceh sampai Papua. Jadi ini khusus untuk S1-nya. Kemudian ada beasiswa vokasi. Jadi program vokasi ini khusus mahasiswa yang mengayomi pendidikan dengan skala D3 atau D4 gitu loh. Nah, kemudian untuk afirmasi ini adalah pemberian bantuan untuk mahasiswa-mahasiswi S1 yang di wilayah operasi PT Pertamina Persero yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Jadi ada beberapa wilayah yang menjadi fokus dari Pertamina. Itu adalah wilayah-wilayah yang juga dapat spesial buat mahasiswa dibantu gitu loh. Terus yang terakhir ada beasiswa khusus daerah tertentu. Program ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperolehkan masyarakat di wilayah tapal batas daerah suku anak dalam dan 3T. Jadi beasiswa terakhir ini beasiswa khusus daerah rata-rata yang kami lihat adalah khusus wilayah-wilayah yang terpencil gitu loh, kayak daerah Papua, Jayapura dan pedalaman lainnya. Ini juga Pertamina menjangkau mereka-mereka yang masih ingin berkuliah tapi keterbatasan ekonominya masih perlu dibantu, perlu disupport gitu loh. Nah, kemudian kita akan banyak bahas terkait dengan beasiswa reguler ya teman-teman di sore hari ini. Karena kebetulan saya adalah salah satu awardnya dan kita akan kupas lebih dalam. Nah, yang paling penting adalah kenapa harus beasiswa Sobat Bumi? Kenapa sih teman-teman harus apply di beasiswa Sobat Bumi? Ini adalah benefit yang sama-sama kita dapatkan ketika teman-teman bisa menjadi award di beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Ini yang pertama adalah bantuan biaya pendidikan. Ini yang di slide biru, di bagian warna biru yang pertama. Nah, itu adalah bantuan biaya pendidikan. Teman-teman akan mendapatkan kalau di Pertamina sendiri kita akan dapat bantuan biaya pendidikan dengan tunjangan UKT itu maksimal 3 juta. Kalau dari saya kita dapatnya 3 juta. Jadi lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan gitu loh dari Pertamina ya. Jadi kayak kita dapat 3 juta lebih kalau memang UKT-nya teman-teman di bawah dari 3 juta ya udah lebihnya untuk teman-teman, tapi ketika UKT-nya di atas dari 3 juta berarti teman-teman perlu nambahin gitu loh. Itu yang saya dapatkan. Terus bantuan biaya hidup. Nah, di Pertamina juga teman-teman akan dapatkan bantuan biaya hidup dari Pertamina. Kemudian selain dari bantuan biaya dari segi materi atau keuangan, teman-teman juga akan mendapatkan yang pertama capacity building. Jadi teman-teman ketika menjadi award di Pertamina, teman-teman akan mendapatkan peningkatan kapasitas mulai dari teman-teman diajar bagaimana problem solving, terus peningkatan kapasitas dari segi pemahaman isu-isu sosial. Teman-teman akan mendapatkan main karakter yang sangat mengedukasi, dan teman-teman banyak melakukan pelatihan-pelatihan juga gitu loh, baik offline maupun online yang dilaksanakan oleh Pertamina. Terus ya karakter building seperti yang saya bilang tadi, dan yang lainnya teman-teman bisa dapatkan adalah praktik kerja. Benar, ketika teman-teman nanti bergabung di Pertamina, teman-teman bisa magang mungkin di Pertamina, bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya. Nah, ada juga aksi Sobi dan aksi Parwira. Nah, aksi ini adalah teman-teman ketika menjadi award di beasiswa Pertamina, kita tidak hanya mendapatkan bantuan dari segi pendanaan, dari segi peningkatan kualitas dan kapasitasnya teman-teman, tapi teman-teman juga dituntut untuk melakukan aksi. Jadi kita sebagai award beasiswa Pertamina dalam 1 tahun, dalam tiap tahunnya kita dituntut untuk melakukan aksi, entah itu sosialisasi atau turun ke lapangan bahas terkait dengan lingkungan dan semacamnya.
awardnya. Nah, kalau dari aksi saya kemarin di tahun kemarin, saya dan teman-teman award di Pertamina, Sobat Bumi, khususnya di Unhas, kita melakukan penanaman bibit mangrove di beberapa lokasi di Kota Makassar sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Itu adalah aksi-aksi yang kita lakukan, dan semua aksi yang kita lakukan juga disupport sama Pertamina, baik dari segi pendanaannya, kemudian bagaimana kemudian kegiatan itu bisa dikemas dengan baik, semua juga disupport dari Pertamina. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu loh. Oke, next. Oke. Nah, ini adalah capaian program prestasi dari Pertamina sejak tahun 2011 adanya beasiswa Sobat Bumi ini. Sejak adanya beasiswa Pertamina dari 2011 sampai dengan tahun 2022 kemarin. Jadi ada aksi yang telah dilakukan seperti yang saya bilang tadi, aksi Sobat Bumi ada sudah 100-an, 170-an lebih, 176 tercatat aksi yang telah dilakukan, mulai dari menanam bibit-bibit tumbuhan dan melakukan kegiatan sosialisasi. Nah, teman-teman mungkin juga bisa lihat di bagian slide ini ada 38 mitra perguruan tinggi dari program Pertamina Foundation Prestasi ini di tahun sampai dengan di tahun 2022. Ini adalah 38 mitra perguruan tinggi ini yang menjadi mungkin teman-teman juga perlu tahu kalau sebenarnya beasiswa Pertamina ini tidak dibuka secara umum, tidak dibuka untuk semua kampus yang ada di Indonesia, tapi beasiswa Pertamina ini hanya membuka peluang bagi mahasiswa-mahasiswa yang bermitra dengan Pertamina gitu loh. Nah, kalau di Sulawesi sendiri setahu saya hanya ada Makassar dan Universitas Patimura di Ambon gitu loh. Ya, di bagian Indonesia Timur itu hanya ada Universitas Hasanuddin dan Universitas Patimura. Jadi teman-teman mungkin yang nanti alhamdulillah sama-sama kita doakan bisa jadi bagian dari kampus merah di Universitas Hasanuddin, teman-teman bisa banget buat nge-apply beasiswa di Pertamina dan mempersiapkan dirinya dari sekarang. Karena kebetulan Unhas adalah salah satu kampus mitranya untuk beasiswa Pertamina ini. Untuk kampus-kampus lainnya teman-teman bisa cek di Instagram Pertamina nanti, dan mungkin bisa dilihat dulu sini. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab mungkin biar lebih jelasnya ya teman-teman. Oke, next. Oh ya, sebelum saya lanjut di slide ini, saya mau sampaikan sama teman-teman kalau di Unhas sendiri itu sejak 2-3 tahun belakangan ini Unhas cuma punya kuota sampai dengan 10 orang yang menjadi award beasiswanya gitu loh. Jadi ada banyak sekali tiap tahunnya yang bakal nge-apply di beasiswa Pertamina, dan teman-teman harus siap bersaing. Kalau di angkatan saya kemarin ada sekitar 14 ribuan mahasiswa yang apply, dan yang menjadi award untuk di beasiswa Pertamina itu cuma ada 10 kuota di Universitas Hasanuddin. Jadi teman-teman harus prepare dari sekarang untuk sekalipun ya masih jadi maba gitu loh, teman-teman harus udah prepare. Nah, untuk alur seleksi beasiswa Sobat Bumi di tahun 2023 ini sekarang masih proses penyeleksi lagi untuk beasiswa Pertamina, dan sudah sampai di tahap administrasi sekarang. Nah, mulai dari kemarin tanggal 15 Maret sudah launching beasiswa, ada pendaftaran, terus teman-teman bisa lihat di bagian ketiga itu ada seleksi administrasi, dan tanggal 10 Mei kemarin sudah diumumkan hasil seleksi dari administrasinya. Tanggal 15 sampai 17 Mei nanti ini akan ada seleksi wawancara, sudah selesai juga sepertinya, dan setelah wawancara akan ada pengumuman hasil wawancara. Nah, setelah pengumuman hasil wawancara akan ada tahapan selanjutnya yaitu FGD atau Focus Group Discussion. Jadi teman-teman biasanya beasiswa lain sepertinya paling sebagian besar cuman administrasi, terus wawancara dan pengumuman final. Tapi di Pertamina ini yang selalu membedakan adalah kita punya seleksi tersendiri terkait dengan focus group discussion. Jadi kita melihat seberapa besar pemahaman calon-calon award di beasiswa Pertamina ini terkait dengan pemahaman mereka terkait dengan lingkungan, problem solving mereka digali di FGD ini. Nah, setelah di tahapan FGD, barulah teman-teman sampai di tahapan akhir yaitu pengumuman penerimaan beasiswa, sampai dengan di tahapan screening lagi apakah kalian layak dari segi administrasinya, kemudian apakah sudah memadai. Kalau sudah, baru kemudian penandatanganan kontrak untuk menjadi bagian dari beasiswa Pertamina. Itu sih teman-teman terkait dengan alurnya untuk beasiswa Pertamina dari tahun ke tahun kurang lebih sama aja. Itulah. Oke, next Kak.
Nah, ini mungkin sedikit spill syarat-syaratnya, khusus di tahun ini juga. Mungkin ini bisa jadi gambaran teman-teman ketika nanti mau apply di beasiswa Pertamina, karena Pertamina adalah salah satu BUMN juga, badan usaha milik negara. Jadi teman-teman harus tahu dan punya kriteria yang ada di slide ini. Mulai dari warga negara Indonesia atau mahasiswa aktif di perguruan tinggi mitra, seperti yang saya bilang tadi, Pertamina cuma bisa di-apply bagi mereka mahasiswa yang ada di kampus mitranya. Teman-teman harus berada di minimal semester 2 dengan IPK di atas 3,0 dan maksimal menempuh semester 6. Terus aktif berorganisasi, kegiatan sosial, khususnya bergerak dengan lingkungan, karena for your information teman-teman, kalau Pertamina itu mereka concern dengan isu-isu lingkungan, dengan isu-isu climate change dan semacamnya. Terus yang keempat, ada tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba yang terlarang. Kemudian yang kelima, membuat karya social project atau ide-ide kreatif, teman-teman harus punya itu. Terus yang keenam, syarat yang dipertimbangkan atau bernilai lebih. Nah, jadi ini adalah persyaratan yang bakal istilahnya dapat nilai plus nih kalau mereka adalah pendaftar yang memenuhi kriteria ini. Mulai dari yang pertama, disabilitas dan atau anak yatim piatu, kemudian kondisi ekonomi keluarga, prestasi non-akademik, olahraga seni atau keahlian tertentu, memiliki sertifikat TOEFL ITP minimal 500. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu, kalau di Pertamina itu mereka lebih memprioritaskan yang disabilitas, kondisi ekonomi keluarga yang mungkin teman-teman yang masih membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Tapi yang perlu di-highlight adalah teman-teman harus tahu kalau untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya PNS atau punya kesempatan lebih gitu loh, walaupun nggak dapat beasiswa, teman-teman nggak perlu putus asa karena Pertamina itu sangat terbuka untuk semuanya. Bukan berarti teman-teman cukup secara materi tidak bisa menjadi award dari Pertamina. Jujur di teman-teman saya juga, di teman-teman angkatan di award Pertamina, mereka banyak kok orang tuanya yang PNS dan lain-lain, tapi bisa award gitu loh di beasiswa Pertamina. Jadi teman-teman yang paling penting adalah coba aja dulu gitu lah. Oke, next. Nah, mungkin ini sih teman-teman terkait dengan kegiatan penerima beasiswa, gambaran-gambaran kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, atau mungkin teman-teman ketika nanti mau daftar juga ada gambarannya terkait dengan social project seperti apa yang nantinya akan teman-teman buat. Ini adalah selangkah pungut sampah misalnya, kemudian ada desa energi berdikari, ada pengelaran budaya terkait dengan mengenalkan lagu tarian budaya di daerahnya dari asal universitasnya. Kemudian ada selangkah tanam tanam bakau. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita juga melakukan aksi-aksi ini secara serentak di Indonesia bersama dengan award beasiswa Pertamina lainnya. Dan mungkin aksi-aksi bersama perwira juga biasanya Pertamina lakukan banyak aksi-aksi dengan bermitra dengan orang-orang yang ada di luar gitu. Oke, ini sih terkait kegiatan-kegiatannya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, next Kak. Next. Oke, ini mungkin bagian akhir ya teman-teman, karena saya lihat waktu juga agak mepet. Nah, ini sih tips lolos dari Sobat Bumi Pertamina. Mungkin saya mau sharing tidak hanya untuk karena saya tahu kalau beasiswa Pertamina ini sangat terbatas untuk teman-teman yang tidak berkuliah di kampus mitranya, especially kalau di Sulsel itu teman-teman harus berkuliah di Unhas untuk bisa menjadi award beasiswa Pertamina. Tapi ketika mungkin kedepannya teman-teman tidak bisa berkuliah di Unhas dan tidak bisa mendaftar di beasiswa Pertamina, jadikan sharing saya ini sebagai bagian dari prosesnya teman-teman untuk bisa mencoba beasiswa lainnya, karena ada banyak beasiswa gitu loh, ada beasiswa unggulan, ada beasiswa beasiswa BRI dan beasiswa Bank Indonesia, dan banyak sekali beasiswa di luar sana. Jadi saya mau sharing karena saya juga banyak apply beasiswa gitu loh sebelum teman-teman saya dapat beasiswa Pertamina. Nah, jadi tipsnya adalah yang pertama, teman-teman harus percaya diri dan siapkan dirinya. Oke? Saya masukkan di poin pertama ini adalah social impact, karena saya sangat melihat di lapangan kalau sebenarnya teman-teman yang menerima beasiswa, entah itu di beasiswa Pertamina, beasiswa unggulan, dan beasiswa lainnya, mereka adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kuantitas secara social impact. Jadi mereka sebelum sampai di titik mereka mendapat menjadi award di beasiswa yang mereka dapatkan, mereka
pasti punya kegiatan sosial di luar sana. Mereka punya komunitas sosial, mereka sudah melakukan banyak aksi sosial gitu loh. Nah, itulah yang kemudian yang menjadi kuncinya sehingga mereka bisa menjadi penerima beasiswa. Jadi, saran saya untuk teman-teman yang masih maba, yang masih calon maba, dan saya yakin teman-teman bisa nanti berkuliah di kampus impiannya semua teman-teman. Sedini mungkin teman-teman lakukan kegiatan-kegiatan kecil di lingkungannya, kegiatan-kegiatan sosial, karena itulah yang nanti menjadi bekal teman-teman untuk tahapan proses penyeleksian di tiap-tiap beasiswa. Mereka akan tagih, mereka akan tanya, kalian udah ngapain, kalian sampai sejauh ini udah ngelakuin apa gitu loh untuk daerahnya atau untuk lingkungannya. Itu yang paling penting untuk teman-teman tahu. Kemudian yang kedua, siapkan berkas dengan maksimal. Ya, benar sekali. Apalagi di Pertamina sendiri, teman-teman, penyeleksian berkas itu adalah penyeleksian yang sangat krusial, yang sangat intim banget. Karena ketika berkasnya salah satunya tidak terpenuhi atau kurang memadai atau tidak sesuai dengan kualifikasi, saya yakin pihak penyeleksi akan secara langsung tidak menerima dan tidak memproses berkasnya untuk dilanjut ke tahap selanjutnya. Terus yang ketiga, banyak-banyak stalker Pertamina Foundation khusus untuk beasiswa Pertamina terkait dengan informasi beasiswa dan kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu, kalau sebelum teman-teman apply beasiswa, teman-teman harus stalker banyak-banyak terkait dengan beasiswa ini seperti apa, mereka fokusnya tuh ngapain, mereka concernnya tuh di isu apa, mereka tuh tertarik seperti apa. Karena ketika teman-teman tahu mereka concern kemana, mereka fokusnya kemana dan sukanya seperti apa, teman-teman juga bakal tahu gitu loh kebutuhannya tuh seperti apa, dan itu akan menjadi bekalnya teman-teman untuk bisa lebih intens lagi tahu bagaimana sih proses agar bisa lolos di beasiswa tersebut. Misal Pertamina itu adalah salah satu beasiswa yang concern dengan isu lingkungan, isu climate change, perubahan iklim. Nah, ketika teman-teman mau apply beasiswa Pertamina, ketika menulis esai, pasti teman-teman sudah tahu gitu loh, apa sih krisis iklim itu, apa perubahan iklim itu, apa sih yang langkah-langkah yang harus dilakukan anak muda sedini mungkin. Itu yang perlu teman-teman tahu gitu loh ketika mau apply beasiswa. Kemudian ada yang keempat, motivation letter test. Ya, benar sekali, di beasiswa Pertamina juga ada motivation letter test. Jadi kayak ada sesi 1 hari di mana teman-teman dituntut untuk bisa menulis motivation letternya teman-teman. Terus di tahap kelima ada wawancara untuk beasiswa Pertamina sendiri. Untuk diwawancara sendiri, pesan saya adalah jadi diri sendiri dan buat kesan untuk pewawancaranya. Teman-teman jujur aja, jawab dengan jujur, dan sekali lagi tingkatkan problem solvingnya teman-teman ketika wawancara. Karena saya yakin saya sudah beberapa kali gitu loh nge-apply beasiswa, ikut seleksi sana sini, dan yang saya lihat adalah mereka butuh kejujuran, mereka butuh apa sih action yang teman-teman sudah lakukan, jawab aja dengan jujur. Kalaupun teman-teman, ini tips dari saya, kalaupun teman-teman tidak punya aksi yang mungkin teman-teman sudah lakukan, teman-teman, oh saya nggak pernah nih Kak ikut kegiatan sosial atau semacamnya. Nah, teman-teman di bagian wawancara teman-teman bisa ajukan komitmen gitu loh dengan si pewawancara, kalau teman-teman harus yakin kalau setelah saya wawancara, setelah saya jadi award dari beasiswa ini, saya yakin saya bisa membawa dampak bagi lingkungan saya. Misalnya saya akan melakukan aksi ini, berikan gambaran yang spesifik, kalian bakal ngelakuin apa gitu loh, biar mereka bisa yakin. Dan tingkatkan problem solving. Ya, benar sekali, karena di bagian wawancara itu akan ada banyak sesi di mana teman-teman ditanya terkait dengan suatu problem, terus bagaimana teman-teman memecahkan masalah itu dengan pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman semua. Terus yang terakhir di sesi FGD, khususnya di beasiswa Pertamina, kuasai mosi atau isu pembahasan ketika nanti teman-teman ikut FGD-nya. Kuasai apa yang menjadi pembahasannya, kemudian tahu solusi dan aksi seperti apa yang harusnya anak muda lakukan. Jadi diri sendiri, adaptif dan inovatif. Jadi kayak teman-teman di FGD itu, apalagi teman-teman yang mungkin sudah selalu ikut lomba debat dan lain-lain, teman-teman harus tahu gimana sih memposisikan diri kita ketika orang lain mungkin nyelotos berbicara, terus gimana sih adaptasi yang harus kita lakukan biar kita bisa diterima dengan orang lain ketika berbicara. Itu yang perlu teman-teman tahu ketika di proses FGD. Oke, selanjutnya Kak. Oke, kalau dari saya itu sih terkait dengan indikator-indikator yang harus saya sampaikan di pagi hari, di sore hari ini sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau teman-teman mau butuh informasi terkait dengan beasiswa ini, silahkan hubungi
atau stalker Instagram itu ada saya tulis Pertamina Foundation, dan itu Instagram saya juga di bawah kalau teman-teman mau tanya-tanya soal sesuatu. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya berikan ke moderator. Thanks. Terima kasih banyak Kak Randy sudah menyampaikan materi seputar tentang beasiswa Pertamina. Nah, untuk teman-teman, untuk sesi tanya jawabnya kita hold dulu, karena setelah ini kita langsung lanjut ke beasiswa Jarum Plus. Jadi setelah kita mengulas dua beasiswa ini, langsung kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, untuk beasiswa Jarum Plus ini akan dibawakan oleh Kak Osana Cikaradewi. Halo Kak Osana, Halo, gimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik-baik. Em, mudah bermakna, tolong share screen CV-nya Kak Osana. Mungkin bisa dijadikan kostum. Sudah jadi co-host. Belum Kak. Sudah. Kak Osana, gimana nih hari ini? Hari ini alhamdulillah ya lagi happy ya, lagi cukup happy karena banyak kegiatan di kampus gitu. Alhamdulillah. Bagus nih mindsetnya teman-teman. Semakin banyak kegiatan itu jangan stres ya. Karena kita dikasih kesempatan sama Allah untuk memanfaatkan waktu. Nah, ini dia CV Kak Osana Cikaradewi. Jadi kita kenalan dulu ya dengan Kak Osana Cikaradewi. Oh ya Kak, Kak Osana ini nama panggilannya siapa Kak? Panggil aja Cika ya, panggilannya Cika. Ya, Kak Cika. Jadi Kak Cika ini teman-teman merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, adapun Kak Osana juga itu sendiri aktif di berbagai organisasi seperti Kohatia HMI, Mordkot Community, Ruang Siasat, Lembaga Dakwah Kampus Fakultas Syariah dan Hukum, ke bawah lagi. Dan aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. Oh ya Kak Osana, sebenarnya kita ini satu fakultas. Kalau Kak Osana dari HTN ya, Hukum Tata Negara, Iya. saya dari HKI, Hukum Keluarga Islam. Oh iya iya. Oke. Nah, di Kak Osana juga ini sendiri, sama seperti Kak Randy teman-teman, selain aktif berorganisasi, Kak Osana juga aktif mengikuti lomba dan banyak sekali ya penghargaan yang dimenangkan oleh Kak Osana, yaitu juara satu lomba infografis hukum Sriwijaya Law Fair, juara satu lomba masak Milad Kohatia HMI, juara 3 lomba esai hukum tata negara, juara satu festival esai hukum, dan lain-lain. Jadi boleh banget nih untuk teman-teman yang mau belajar esai bisa kontakkan dengan Kak Osana. Nah, adapun untuk work experience Kak Osana itu sendiri, Kak Osana aktif di Kartini, They Crack a Smile, Ex-Cancer Information and Support Center Indonesia, juga aktif di International Workshop on Research Lectures in Indonesia UIN Jakarta. Kak Osana juga aktif di Konferensi Mahasiswa Nasional UIN Jakarta, Juristik Indonesia, dan lain-lain. Nah, oke, itu saja perkenalan singkat dari Kak Cika ya, Kak Cika. Nah, langsung lanjut kita ke pemaparan materi tentang beasiswa Jarum Plus. Silahkan Kak Cika untuk menyampaikan materinya.
Oke, semuanya terima kasih ya tadi kepada Aulia Salma yang sudah coba memperkenalkan aku. Semuanya, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Cika. Eh, Sebelumnya aku izin buat share screen dulu ya teman-teman. Inilah kami, generasi digital, yang tumbuh bersama teknologi. Cepat menyerap informasi, berani berekspresi, dan terus mengasah keahlian diri. Tapi, ada banyak tantangan di masa depan. Dunia berubah begitu cepat. Kompleks. Dan tidak terprediksi. Bagaikan labirin. Masa depan penuh tantangan yang rumit. Apakah kita siap menghadapinya? Hai, aku Beswan Jarum. Ayo ikuti aku. Pandai dalam bidang akademis saja tidak cukup. Butuh modal lebih dari itu. Miliki karakter pemimpin, keberanian, dan pantang menyerah untuk hadapi setiap tantangan. Setiap masalah jadi batu lompatan untuk kemajuan. Pilih berhenti atau melompat lebih tinggi. Berani mengambil keputusan serta mampu mengendalikan situasi. Berpikir kritis dan kreatif untuk rekognisi pola dan memetakan permasalahan. Komunikasi dan kolaborasi yang solid mampu menciptakan solusi terbaik. Pada akhirnya, segala tantangan bisa dilalui. Dan kami siap wujudkan mimpi. Bawa perubahan menjadi generasi plus yang membanggakan. Mari bergabung bersama Jarum Beasiswa Plus. Jadilah generasi plus yang siap menghadapi masa depan. Oke, oke. Nah, sebelumnya halo, kenalin tadi ya aku udah kenalin nama aku Cika. Aku adalah Beswan Jarum eh, chapter 39 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, langsung aja ke perkenalan dulu kali ya. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang nggak tahu Jarum Beasiswa Plus itu apa gitu. Nah, jadi sesuai apa yang ada di layar, Jarum Beasiswa Plus ini adalah beasiswa yang diinisiasi oleh Jarum Foundation. Mungkin sebagian teman-teman ada yang taunya Jarum itu rokok. Jarum itu atlet bulu tangkis. Terus Jarum itu orang orang kayanya Indonesia tuh yang punya Pak Hartono itu. Orang paling kaya di Indonesia. Terus apa ya, kurang lebih kan itu ya mungkin yang di pikiran orang-orang awam tentang Jarum itu seperti apa. Nah, salah satu dari cabang inisiasinya Pak Hartono itu adalah Jarum Foundation. Nah, akar dari Jarum Foundation salah satunya ada Jarum Beasiswa Plus. Nah, Jarum Beasiswa Plus ini terhitung udah lama ya teman-teman, udah dari tahun 1984, di mana hingga saat ini sudah begitu banyak alumninya karena setiap tahun kurang lebih ada 500 awardinya se-Indonesia gitu. Jadi dihitung-hitung aja coba kurang lebih 500 dikali
2023 dikurangi 84 tuh seberapa banyaknya? Kurang lebih segitu jumlah awardinya gitu. Nah, next, selama teman-teman bisa menjadi wardi Jarum Beasiswa Plus, kira-kira apa aja sih benefit yang ditawarkan gitu, yang diberikan oleh Jarum gitu. Nah, adapun benefit yang diberikan oleh Jarum untuk teman-teman awardinya, yang pertama yaitu adalah mendapat uang saku bulanan sejumlah 1 juta rupiah. Nah, ini selama 1 tahun penuh gitu. Dan juga banyak sekali berbagai soft skill, pembekalan soft skill melalui kegiatan-kegiatan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Nanti detail untuk pembekalannya seperti apa aku sampaikan di next slide. Terus, ini juga ada kayak tagline-nya Jarum gitu, bahwasanya menyerasikan antara pencapaian akademik hard skill yang diperoleh di perguruan tinggi dengan berbagai keterampilan lunak atau soft skill yang diperoleh dari program, yaitu program Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, itu teman-teman. Jadi kurang lebih ada 12.800 mahasiswa yang sudah menjadi wardi, terhitung ini tuh data tahun 2021. Kalau sekarang berarti kan ini udah data lama ya, udah kelewat 2 tahun gitu, karena belum ada perhitungan lagi itu. Nah, terakhir di angka 18.800, yaitu kurang lebih dari 123 perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta di Indonesia dan di 38 provinsi yang ada gitu. Nah, siapa aja sih kira-kira alumni yang sudah pernah menjadi wardi Jarum gitu. Nah, ini ada beberapa nama aja, mungkin teman-teman ada yang kenal atau mungkin yang enggak, ataupun ada yang notice gitu pekerjaannya tuh apa gitu. Nah, yang pertama itu ada Pak Wahyu, beliau adalah perwira TNI Angkatan Darat dan job desk-nya adalah di pusat psikologisnya Mabes TNI. Terus ada Kak Karisa. Kak Karisa ini adalah IT profesional di ING Bank, the Netherlands. Terus yang terakhir ada Kak Diah, yaitu kandidat doktor di Australian National University. Dan ini 3 dari sekian banyak awardee Jarum Beasiswa Plus. Nah, mungkin kalau teman-teman yang suka psikologi ya, ada tuh salah satu awardinya yang cukup terkenal, namanya Kak Analisa Widyaningrum. Dia pernah jadi lulusan terbaiknya UGM. Terus cek aja di Instagramnya Analisa Widyaningrum atau di YouTube-nya. Nah, beliau itu adalah salah satu awardee kita. Nah, langsung aja yang mungkin teman-teman pertanyakan sih, kalau program Jarum Beasiswa Plus itu apa aja sih benefitnya selain tadi ya fasilitas dan uang itu apa aja gitu. Nah, aku coba puterin ya, ini adalah sedikit video.
nah acara yang tadi ya aku tampilin itu adalah karakter building, salah satu program pertama yang diadakan oleh Jarum Beasiswa Plus untuk awardinya. Nah, aku juga kemarin alhamdulillah berkesempatan ikut dan timku alhamdulillah dapat poin yang banyak juga. Nah, kalau secara garis besar ya Kak, apaan tuh acaranya outbound gitu. Bener banget, jadi acaranya adalah di Cikole, tadi aku dan teman-teman Awardi terus dilatih langsung sama tentara, benar-benar asli tentara karena Cikole itu adalah tempat pelatihan tentara sebenarnya. Nah, dilatih secara intensif ya selama 4 hari 3 malam gitu dan acaranya seru banget karena di situ kita disuruh memecahkan berbagai games-games yang seru menurut aku dan eh, dengan apa ya sudut pandang penyelesaian yang berbeda-beda gitu. Jadi aku dan teman-teman kelompok ini bekerja sama untuk saling mengumpulkan poin biar jadi pemenang gitu. Walaupun yang jadi tujuan utama adalah bagaimana kita menyelesaikan tahapan-tahapan games yang di balik setiap games itu ada tadi yang ada curiosity, terus ada empowering dan lain sebagainya itu sesuai dengan games-gamesnya. Terus setelah acara itu ada yang namanya acara leadership development. Oke, nah acara yang kedua yang diadakan oleh Jarum Beasiswa Plus ini untuk wardinya adalah leadership development. Nah, leadership development ini cukup berbeda ya dari acara yang sebelumnya itu karakter building, dimana kalau aku singkat LD aja ya. LD ini adalah kegiatan yang secara lebih formal gitu. Bentuknya ada pelatihan public speaking, terus ada pelatihan writing, sama ada di motivator gitu datang di acaranya itu. Nah, motivator kegiatan itu namanya adalah James Gui. Teman-teman bisa googling siapa sih James Gui gitu karena James Gui ini adalah seorang motivator yang cukup terkenal dan langganan ya tiap tahun. Jarum itu kalau misalnya ngadain leadership development, motivatornya adalah Kak James ini. Nah, Kak James ini adalah motivator internasional sebenarnya nggak cuma di Indonesia aja, udah melanglang buana gitu di Eropa udah beliau juga pernah ngisi di Eropa, di Amerika, di Asia dan masih banyak negara-negara bagian lain. Nah, fokus dari leadership development ini selain pelatihan langsung diterapin nih teman-teman. Ada project di mana kita diminta untuk membuat produk yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan UMKM lokal khususnya di daerah Yogyakarta karena di tahun angkatan aku itu di Jogja. Jadi kita menginap selama lagi-lagi 3 hari 4 malam ya. 4 hari 3 malam di East Park Hotel Yogyakarta dan semua dibiayai full sama Jarum. Kalau aku karena dari Jakarta naik pesawatnya dibiayain PP naik pesawat, pakai semua pakaian yang nih dipakai ini ya semuanya dikasih sama Jarum, ada jaket, ada 3 baju training dan lain sebagainya semuanya dikasih sama tim Jarum gitu dan makannya full 3 kali sehari ada coffee break 2 kali itu full penuh perutnya enak banget makan makanan hotel bintang 5 di Jogja itu ya karena itu adalah momen pertama kali aku nginep di hotel bintang 5 gitu jadi menurutku adalah first impression yang sangat oke gitu terus selain itu aku dan teman-teman juga dikasih kesempatan buat teman-teman wardi ada challenge nulis gitu. Nah, dari hasil
tadi project yang di lapangan itu gitu, esai yang terbaik, nanti aku mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Terus juga tim yang paling solid, yang produk dari projectnya itu paling menarik di mata juri, itu juga dapat tambahan beasiswa 1 bulan berikutnya. Jadi kalau aku cuma 12 bulan, buat pemenangnya sampai 13 bulan satu tim gitu. Terus next ada competition challenge. Nah, competition challenge ini ada writing competition. Jadi kalau di leadership development tadi ada competition, ada writing challenge, di ini juga ada lagi writing competition gitu untuk seluruh awardee Jarum. Jadi ada yang eksakta dan sakta gitu. Nah, ini juga lagi-lagi Jarum tuh banyak ngeluarin fasilitas utamanya keuangan gitu untuk wardi-wardinya yang memang berprestasi gitu. Nah, salah satunya melalui competition writing ini gitu. Nah, nominalnya juga nggak kecil teman-teman, belasan hingga puluhan juta setiap buat teman-teman yang juara gitu. Karena seingat aku ya kurang lebih ada 6 sampai 12 pemenang gitu. Terus selain competition challenge, ada juga namanya international exposure. International exposure ini yang terakhir itu kemarin di Harvard Moon di Paris. Itu teman-teman kakak-kakak ya. Kalau kan angkatan 38. Nah, angkatan 37 ini ada 2 orang nih. Kakaknya dari UNED sama dari Atma. Di tim delegasinya itu dapat penghargaan sebagai partisipan yang terbaik gitu. Padahal Indonesia tuh belum pernah sebenarnya memenangkan di kegiatan yang ini ya, international exposure yang di Harvard Moon ini. Nah, ini adalah kali perdana dan Besuan dan Jarum gitu, perwakilan dari Jarum yang menjadi pemenangnya. Biasanya yang menang ya orang-orang dari Paris gitu yang menang. Tapi alhamdulillah tahun ini teman-teman dari Jarum gitu. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang cukup luar biasa bagi selain dari Jarum juga buat teman-teman mahasiswa di Indonesia gitu. Terus next ada terakhir yang sekarang lagi aku dan teman-teman Wardi gelut ya, lagi kita mulai cicil, yaitu ada community empowerment. Kalau secara gamblingnya ya mungkin kalau di kampus mirip-mirip sama KKN gitu. Nah, cuman kalau KKN itu kadang kita harus mengeluarkan dana atau mencari proposal, tapi kalau community empowerment-nya Jarum, itu full dibiayai sama Jarumnya gitu. Dan kegiatannya pun juga seru. Jadi kita memecahkan nih isu-isu masalah di sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di daerah-daerah masing-masing. Karena kan kita ada di 38 provinsi, kita ada semua nih wardinya gitu. Jadi kita concern di wilayah kita masing-masing gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Dan yang terakhir ditutup dengan kegiatan national building. Jadi kalau tadi itu kan batch-batch ya, misalnya yang karakter building, leadership development itu tuh satu kegiatan biasanya ada beberapa gelombang gitu. Karena nggak mungkin dong 500 orang ngumpul jadi satu, nggak muat kan tempatnya. Nah, tapi kalau nation building ini langsung jadi semua tuh. Makanya di sini kan kelihatannya banyak banget ya orangnya. Nih kurang lebih ada 500 orang wardi dikumpulin jadi satu di tempat. Kalau bocorannya sih di angkatan aku akan diadakan di Semarang ya, di dekat pabrik jarum gitu. Nah, kan mereka banyak tuh gedung-gedung di sana. Nah, di situ jadi bikin kegiatan closing gitu, Jarum Beasiswa Plus tiap batch-nya selalu ada. Nah, kegiatannya seperti apa, teman-teman bisa cek aja di YouTube-nya Jarum Beasiswa Plus gitu. Karena kegiatannya cukup panjang, 1 jam kalau aku puterin kelamaan ya, karena aku cuma dikasih waktu 30 menit buat nyampein gitu. Kurang lebih nanti ada sharing alumni, sama ada penampilan tarian, terus ada musikalisasi puisi, dan lain-lainnya dari Wardi Jarum. Gitu. Nah, selain dari kegiatan-kegiatan itu, nggak cukup sampai menjadi awardee aja, tapi akan ada namanya Ikatan Alumni Jarum Beasiswa Plus, di mana nanti sampai tua bahkan ya, itu akan tetap keep in touch sama teman-teman yang dulu, atau kakak-kakaknya, atau adik-adiknya gitu. Jadi kita udah kayak keluarga. Kalau aku ya, beberapa alumni-alumni Jarum jadi lebih jadi kenal, terus jadi keep in touch kalau misalnya ada info magang, karena kan banyak tersebar ya tadi contoh-contoh alumni kita itu akan selalu sharing-sharing nih, kita lagi open magang loh, kita ada open pekerjaan loh, nawarin gitu. Dan eh, cukup bisa dibilang ada banyak ordal gitu kalau misalnya
keep in touch sama teman-teman Ikatan Alumni Jarum Beasiswa Plus. Gitu. Terus, nah ini yang paling penting nih, sebelum teman-teman bisa menikmati fasilitas yang tadi udah aku jelasin, ada persyaratan niatin nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman menempuh pendidikan S1 ataupun D4 di semester 4. Jadi buat teman-teman yang sekarang di semester 2 masih bisa, atau mungkin maba, atau mungkin yang masih SMA masih bisa gitu. Tapi sayang banget untuk teman-teman yang sekarang udah semester 4 atau semester 6 kayak aku, udah nggak bisa lagi karena beasiswa ini khusus untuk mahasiswa yang akan menempuh semester 4. Dan kenapa aku bilang kok semester 4 sekarang udah nggak bisa? Karena Jarum udah tutup pendaftarannya. Sekarang lagi proses seleksi. Kemana aku udah bantu proses penyeleksian berkas. Terus mulai minggu ini udah mulai tes tulis gitu. Terus yang kedua yaitu IPK minimumnya kecil kok, nggak tinggi-tinggi amat, cuma 3,00 sampai di semester 3-nya. Dan bisa dan berkomitmen untuk mempertahankan IPK tersebut sampai akhir semester 4. Terus yang ketiga, aktif mengikuti organisasi baik di dalam atau luar kampus. Nggak ada ketentuan detailnya seperti apa, yang penting balance antara akademik sama non-akademiknya. Terus yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Beasiswa bentuk apapun itu nggak bisa kalau misalnya di Jarum. Jadi teman-teman harus ya benar-benar bukan jadi wardi beasiswa apa-apa baru bisa daftar. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa di perguruan tinggi mitra program Jarum Beasiswa Plus. Siapa aja kampus yang bermitra, teman-teman bisa cek aja di Google gitu, kampus yang bermitra dengan Jarum Beasiswa Plus. Terus nanti keluar tuh di webnya Jarum, cek aja apakah kampus teman-teman ada di situ. Kalau nggak ada, bisa lapor gitu supaya tahun depan dikasih dikasih kuota gitu tiap kampusnya. Karena ada beberapa kampus tambahan tahun ini kalau seingatku ya, karena ada yang ngelapor gitu mahasiswanya, kok kampusnya belum memitra gitu. Kecuali kalau kampusnya nolak ya, karena ada beberapa kampus yang menolak gitu. Oke, nah karena tadi udah syarat, sekarang ke tahapan seleksinya. Seleksinya ada apa aja sih? Simpel aja, cuman ada eh 3 tapi semi 4 sebenarnya. Yang pertama yaitu seleksi berkas. Jadi detail berkasnya seperti apa, teman-teman bisa cek lagi-lagi di webnya Jarum Beasiswa Plus karena cukup detail ya. Ada IPK, terus ngisi form gitu. Dan formnya itu ada prestasi akademik, non-akademik, organisasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Terus, yang paling penting, nggak akan ditanya gaji orang tua, meteran listrik, foto rumah, itu nggak akan ditanya karena ya Jarum bukan nyari mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan, tapi Jarum nyari mahasiswa-mahasiswa yang memang berbakat gitu. Terus yang kedua yaitu ada tes tulis, dimulai dari tes tulis daring dulu. Kalau tes tulis daringnya lolos, nanti ada tes tulis luringnya gitu. Dan juga ada brainstorming bersama per kelompok-kelompok gitu kalau di tes tulis yang luring. Dan yang terakhir yaitu ada wawancara luring. Setelah melakukan brainstorming bareng gitu, bakal ada wawancara dan diakhiri dengan pengumuman tentunya. Nah, ini kurang lebih timelinenya, bulan-bulannya, teman-teman bisa screenshot atau cek aja. Sebenarnya di Google, di Instagram juga ada banyak. Cuman aku coba rangkum di sini, kurang lebih Maret sampai Mei itu pendaftarannya, Mei sampai Juni seleksi administrasi, Juni sekarang ya tes tulis, Juli September wawancara, terus Septembernya pengumuman. Ini waktu aku dapat notif, karena semuanya kan notifnya by Gmail gitu, dimulai dari ini pertama sampai ke atas, akhirnya jadi pengumuman menjadi Jarum Beasiswa Plus gitu. Nah, dan terakhir aku mau ngasih sedikit tips aja, karena tips sederhananya adalah yang penting daftar aja dulu, ikuti semua prosedurnya, dan diusahakan semaksimal mungkin yang teman-teman bisa gitu. Ini ada sedikit kata-kata yang disampaikan sama pembina aku, yaitu berkembang, meraih prestasi di penjuru negeri, ribuan alumni beasiswa Jarum berkreasi, berkembang menjadi yang terbaik bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, di sini ini aku ada tampilan kalau jadi keterima jadi UARDI seperti apa. Nah, waktu aku kayak gini, semoga mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sedang mengusahakan menjadi UARDI beasiswa Jarum. Semoga bisa melihat tampilan yang sama juga dengan nama teman-teman masing-masing gitu. Sekarang giliran teman-teman untuk menjadi bagian dari Jarum Beasiswa Plus gitu. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cek aja websitenya Register Jarum Beasiswa Plus, atau cek Instagramnya, ada 2, di Jarum Beasiswa Plus. Atau kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut, lebih intimate, bisa bisa DM aja di Instagram aku di _CHIKRA. Gitu, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, nanti silahkan diakhiri ya. Terima kasih. Aku balikan ke teman-teman moderator.
Terima kasih banyak Kak Osana sudah memaparkan materinya secara lengkap ya. Wah, sampai ditampilin video-video kegiatannya. Saya jadi pengen apply beasiswa Jarum, tapi sayang sudah mau semester 5. Nah, mungkin dari adik-adik semua atau teman-teman semua pasti ada pertanyaan terkait dengan 2 beasiswa yang kita ulas hari ini. Namun sebelumnya permohonan maaf karena Kakak Randy Saputra selaku pemateri tadi dari beasiswa Pertamina ada kegiatan lain sehingga Kak Randy live dari Zoom. Nah, adapun jika teman-teman semua ingin bertanya terkait dengan beasiswa Sobat Bumi Pertamina itu, boleh banget untuk teman-teman semua untuk DM Kak Randy Saputra. Ini saya kirim username IG-nya di kolom chat yaitu _RNDY Saputra, atau boleh banget ketik pertanyaannya di sini, nanti saya kirimkan ke Kak Randy, lalu saya share jawabannya di grup Expo Beasiswa dan grup webinar Muda Bermakna. Nah, untuk teman-teman, karena masih ada Kak Osana Cikaradewi selaku pemateri dari Jarum Beasiswa Plus, boleh banget nih untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand, nyalakan mic, atau ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini Kak, sudah ada dari Alisa Putri. Untuk Kak Osana, Kak, apakah ada batasan masa berlaku dari kedua beasiswa tersebut? Oke, sebenarnya aku izin jawab ya, dan mau make sure ulang, maksudnya batasan atau masa berlaku tuh berapa lama menjadi warginya atau gimana ya, Alisa? Iya kali ya. Oke, coba aku jawab kali ya. Mungkin yang dimaksud kayak gitu. Jadi, kalau Jarum Beasiswa Plus ini menjadi wardinya selama 1 tahun aja, yaitu di semester 5 dan semester 6. Kayak aku sekarang udah di masa-masa akhir jadi wardinya. Nah, lanjut nih Kak, dari pertanyaan Nisa, kalau kita penerima KIPKA, apa sudah tidak bisa mendaftar di Jarum, Kak? Oke, kalau itu iya jelas nggak bisa, karena kan syaratnya adalah tidak sedang menerima beasiswa apa-apa gitu. Tapi ada beberapa temanku yang karena merasa lebih tertarik sama Jarum Beasiswa Plus, jadi dia memutuskan untuk cut off si beasiswa KIP, karena kalau menurut dia ya kan tiap orang punya perspektif masing-masing ya teman-teman. Kalau teman aku ngerasa kayak aku nggak dapat pelatihan yang oke nih di KIP gitu, cuma dikasih duit aja, ya udah akhirnya dia cut off si KIPK-nya, terus dia daftar Jarum. Tapi alhamdulillah waktu itu keterima. Kalau enggak sebenarnya agak sedih sih ya, karena nggak keterima, KIPK-nya dia lepas tapi Jarumnya dia nggak dapet juga gitu. Jadi itu balik ke teman-teman masing-masing gitu. Kalau mau banget buat jadi UAR di Jarum, ikhlasin si KIPK-nya terus daftar Jarum. Cuman itu masih nggak pasti ya, itu tergantung dari gimana usahanya teman-teman gitu. Itu sih Anissa. Kak, berarti itu kalau beasiswa Jarum itu nggak selama 4 tahun ya? 4 Iya, tahun selama kuliah. enggak. Jadi kalau Jarum tuh cuma 1 tahun aja. Kamu daftar di semester 4, terus jadi warinya di semester 5 sama 6. Oke, ini ada lagi pertanyaan baru dari Imam Nur Hidayatullah, Kak. Kalau saya sudah daftar belum menerima KIPKA, boleh daftar beasiswa Jarum Plus. Ini sudah dijawab tadi sama Kak Cika. Itu kalau mau daftar KIP nggak boleh daftar Jarum Plus. Jadi kalau mau daftar Jarum Plus ya nggak usah daftar KIP karena nggak bisa double ya Kak. Iya betul, nggak bisa. Nah, ini lagi ada pertanyaan, ini saya mulai dulu dari atas. Ini dari Akmal. Kak, ada persyaratan tes TOEFL nggak? Atau tes bahasa buat beasiswa Jarum Plus ini? Oke, kalau tes TOEFL enggak, cuman waktu itu memang di formnya kan ada di bagian pertanyaan apa pendidikan non formal gitu, dan menurut aku dan teman-teman, dan memang iya sih, sertifikasi TOEFL atau IELTS gitu itu bisa dimasukin buat kayak tambahan
tambahan penilaian gitu biar jadi poin plus. Oh, ternyata anak ini juga punya bahasa Inggris yang bagus ya atau bahasa asing lain yang bagus gitu. Tapi itu bukanlah syarat utama karena oh, tapi ini ada sih di tahapan seleksinya tes online itu ada bagian tes bahasa Inggris. Cuman kayak simple kayak ini loh, kayak teman-teman kalau TPS kayak UTBK gitu. Apa sih bahasanya sekarang? Nah, era aku masih UTBK soalnya, nah, yang kayak gitu, yang bahasa Inggris basic-basic aja gitu. Jadi nggak ada untuk TOEFL, IELTS dan lain-lain, nggak ada. Secara ini ya, yang secara formal baku dan sulit gitu enggak sih? Ya, ya. Sekarang sudah SNBT Kak namanya, Seleksi Nasional Berbasis Tulis. Ini Iya. lagi Kak, ada pertanyaan dari Muhammad Rifki Arafat. Kak mau nanya, apakah ada punishment kalau misalnya kita diterima lalu tidak mengikuti kegiatan yang telah disediakan oleh Jarum Plus, oleh pihak Jarum? Iya, ada apa punishment yang diberikan gitu ketika nggak ikut kegiatan wajibnya. Karena kegiatan wajibnya kan ada 3 nih, ada character building, national building, sama leadership development. Jika salah satunya nggak diikuti, nanti bakal di cut off sama Jarum buat nggak apa namanya jadi ORD-nya gitu. Itu yang character building. Kalau seingat aku ya yang leadership development sama national building itu adalah jadi kayak dipotong gitu uang beasiswanya gitu. Jadi kalau saran aku sih better ikut aja ya karena tiga-tiganya menurut aku benefitnya oke banget buat kita. Terus bagian semua fasilitas yang kayak tiket, terus tambahan uang, makan dan lain-lain semua udah apa dibiayain sama Jarum gitu. Jadi kenapa mikir 2 kali untuk nggak ikut gitu. Ya, betul sekali nih kata Kak Cikara. Kita sudah dibiayain, terus kegiatannya itu keren-keren banget ya. Sayang banget kalau kita nggak ikutin, apalagi kesempatannya buat ngejalin koneksi dengan 500 award di seluruh Indonesia. Nah, ini lagi Kak, ada pertanyaan dari Alset Boy. Kak mau nanya, tapi bukan tentang beasiswa, tapi mau tanya tentang jalur UMM UIN Jakarta, bukannya tanggal berapa? Kalau boleh tahu juga Kakak masuk UIN Jakarta jalur apa? Oke, bener ya. Kalau ini aku kebetulan tuh bukan aktivis kampus, jadi aku bukan maksudnya nggak begitu update sama ini ya info-info jalur kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi lewat jalur UMPTKIN gitu. Yang dimaksud UMM apa ya? Semua UMPT kalau aku UMPTKIN ini sekarang udah oh ya udah selesai ya karena kan pendaftarannya cuma dari 10 April sampai 15 Mei terus ujiannya itu 29 Mei sampai 8 Juni jadi udah kelewatan mungkin UMM tuh mandiri kali ya kalau mandiri masih buka sih setauku karena cukup lama ya kalau eh, mandirinya UIN tuh coba ya aku cek dulu maaf ya teman-teman aku misalnya udah nggak begitu organisatoris sekarang di kampus, jadi kurang ini info. Oh, ini. Oh, sorry. Nah, nih, reguler, daftar, mahasiswa asing, timeline, time rank. Oke, timelinenya itu, oh, pendaftarannya 8 Mei sampai 4 Juli. Jadi masih ada waktu, masih ada 1 bulan kurang dikit gitu. Tapi ujian mandiri ini ya, dari 8 Mei sampai 4 Juli. Terus nanti ada ujiannya online gitu di tanggal 20 sampai 21 Juli. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di UIN. Tapi ini khususnya UIN Jakarta ya, aku nggak bisa ngasih info semua kampus UIN kan tiap daerah ada tuh UIN gitu. Kalau aku kan UIN Jakarta, nah jadi infonya seperti itu. Ya baik Kak Cika, terima kasih atas jawabannya. Oh ya untuk teman-teman, barangkali di sini ada teman-teman atau adik-adik yang baru aja ikut program dari Muda Bermakna. Jadi di Muda Bermakna itu ada kegiatan program besar namanya Muda Belajar. Nah, Expo Beasiswa ini merupakan salah satu dari rangkaian Muda Belajar. Jadi di Muda Belajar itu ada 4 kegiatan besar. Nah, yang pertama itu Bimbel UMPTKIN yang sudah dimulai sejak tanggal 2 April kemarin sampai 27 Mei. Kemudian yang kedua itu ada mini tryout, ini dilaksanakan setiap minggu. Yang ketiga itu ada webinar kelas pengembangan diri yang membahas tentang persiapan mahasiswa masuk kampus seperti tips manajemen waktu, dunia mengenal dunia kampus dan lain-lain. Dan yang terakhir ini Expo Beasiswa. Jadi untuk adik-adik boleh banget beritahukan ke temannya bahwa
Muda Bermakna itu ada kegiatan Muda Belajar dan itu khusus persiapan UMPTKIN dan jalur mandiri se-Indonesia. Dan menariknya semua kegiatan yang diadakan oleh Muda Bermakna itu 100% gratis. Jadi kalau misalnya ada pihak yang mengatasnamakan Muda Bermakna ingin meminta biaya untuk kegiatan Muda Belajar, itu bukan dari kami ya, itu penipuan. Nah, boleh nih, karena sudah pukul 17.22 ya untuk waktu Indonesia Tengah, kita masih menerima satu pertanyaan lagi. Siapa nih yang mau bertanya? Kesempatan nih, kita bisa langsung tanya-tanya wordingnya. Ayo, nggak apa-apa untuk adik-adik mungkin yang ada yang nggak mau apply di UIN Jakarta, tapi nggak apa-apa, kita tanya-tanya aja karena kata mentor saya itu bukalah pintu, ketuklah pintu sebanyak-banyaknya karena kita tuh tidak tahu pintu mana yang akan membuka untuk kita. Dan beasiswa ini yang kami hadirkan itu adalah salah satu pintu yang kami sediakan dan bisa saja dari semua beasiswa yang kami ulas itu menjadi rezeki bagi adik. Ayo nih, siapa yang mau nanya? Boleh ketik di kolom chat atau raise hand. Oh ya, untuk adik-adik ini ada lagi tips buat SK. Oke, boleh deh karena tadi ya aku nulis gitu punya sedikit ya kemampuan buat nulis gitu. Menurut aku tips dari nulis esai sederhana, teman-teman rajin baca aja gitu. Kalau malas baca, karena ada beberapa temanku yang bagus tulisannya, cuman nggak suka baca, tapi dia suka dengerin kayak dosen nyampein gitu, dia dengerin, dia sering-sering ikut kajian, dia ikut banyak kegiatan webinar, pelatihan gitu-gitu, terus dia rangkum, dia bikin bikin resumnya gitu karena sering berdialektika gitu jadinya tulisan dia juga otomatis bagus gitu. Esai yang bagus adalah di mana teman-teman bisa ngelihat peluang masalah sekecil apapun. Mungkin menurut nggak banyak orang yang merasa ini suatu permasalahan yang penting gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa jeli gitu, kadang setiap masalah sekecil apapun itu kalau teman-teman kepikiran nyeletuk gitu idenya untuk aku punya nih solusi buat masalah ini, itu bisa menjadi sebuah esai yang bagus gitu. Ya, oke. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir ya untuk Expo Beasiswa hari ini. Adapun pertanyaan lebih lanjut, adik-adik silahkan DM Kak Osana Cikara. Nah, untuk username kakak sendiri, boleh kakak ketik di kolom chat. Ataupun misalnya adik-adik tenggelam chatnya ini, boleh adik-adik cari postingan Kak Osana, postingan Kak Osana di webinar di akun Instagram Muda Bermakna, cari yang poster hari ini, poster webinar hari ini, itu kakak sudah tag akun Instagramnya Kak Osana Cikara. Oh ya teman-teman, untuk Expo Beasiswa itu ada rangkaiannya itu banyak, jadi kita mulai dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 20 ke depan. Jadi untuk adik-adik, pantau aja terus Instagram Muda Bermakna sama grup Expo Beasiswa serta grup WA Webinar Muda Bermakna karena di situ kakak selalu kasih update tentang kegiatan Expo Beasiswa ini. Ada banyak sekali yang akan kita ulas, termasuk beasiswa S2 LPDP, beasiswa S2 untuk Kemenak, juga ada beasiswa KIP kuliah yang nungguin, KIP kuliah Kemdikbud, Kemenak kita ulas, sama beasiswa unggulan, banyak lagi. Sama perlu adik-adik juga perhatikan bahwa waktu yang kakak kirim itu formatnya WITA, waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah itu lebih cepat 1 jam dari waktu Indonesia Barat. Nah, adik-adik mungkin bertanya, WITA itu yang mana, Kak? WIP itu yang mana? Nah, WITA itu untuk adik-adik yang berdomisili di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Sedangkan untuk WIP itu untuk adik-adik yang berdomisili di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, jadi kalau misalnya di situ kakak tulis, oke ya, sebentar webinar akan dilaksanakan pukul 16 WITA. Artinya, untuk adik-adik yang ada di Jawa sama Sumatera itu akan dimulai 15 WIB. Oke, ngerti adik-adik? Sebagai penutupan, boleh yuk kita dokumentasi. Saya tunggu selama kurang lebih 2 menit untuk adik-adik nyalakan kameranya. Yuk.
Cecilia, Devi Andrian, Alset Boy, Sahwahdi Akmal, Ita Febrianti, Alisha Putri, Risma Huzaima, Hawa Maratus, Dita Purnamasari, Muhammad Rizky Arafat, Indah, dan Farika Ulfi. Ayo nih. Kakak tunggu sampai 17.29 ya untuk on cam semua. Nah ini jangan lupa. Oh ya, ya boleh. Al, ini jangan lupa untuk catat baik-baik Instagramnya Kak Cikara. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh banget DM Kak Cikara di Instagramnya ini _Cikara. Devi Andrian, Zahwadi, Ita Febriani, Dita Purnamasari, Farifa Ulfi. Ayo dong, nyalakan kameranya. Yang belum pasang hijabnya boleh dirapiin dulu. Yang udah ganteng boleh digantengin lagi senyumnya. Kakak muda bermakna, sudah siap belum untuk nge-SS-in? Oke, siap. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke. Ganti gaya lagi. Satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Mantap. Ya, makasih kakak muda bermakna sudah nge-SS-in dokumentasinya. Sebentar saya kirim di grup Expo Beasiswa dan grup webinar muda bermakna. Oke adik-adik, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sebagai penutup, kita jangan lupa tagline muda bermakna, kita generasi unggul, raih hidup penuh makna. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.